Selamat sore, kita bertemu untuk membahas persoalan yang tidak pernah berhenti menjadi grundelan masyarakat baik tingkat daerah bahkan tingkat nasional, dihadapi oleh wong cilik maupun pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Persoalan ini adalah persoalan sampah. Beberapa waktu yang lalu demonstrasi sampah di tempat pembuangan akhir Piungan itu terjadi secara berurutan. Hampir 3 bulan sekali demo terjadi di TPA Piungan tersebut. Dan sampai sekarang persoalan ini tidak pernah terselesaikan. Nampaknya pemerintah provinsi lebih memilih cara-cara yang tidak integrated untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Salah satunya adalah dengan dibuatnya kebijakan melarang membuang sampah di tempat pembuangan sampah atau di TPS. Kita lihat di hampir semua TPS Kota Jogja itu dipasang spanduk besar larangan membuang sampah anorganik di TPS-TPS Kota Yogyakarta. Larangan ini sudah berlaku hampir 1 bulan. Dan hampir 1 bulan ini pula larangan ini praktis tidak bisa ditaati. Karena memang kebijakan itu nampaknya tidak relevan secara sosiologis dan mungkin juga tidak relevan secara teknis. Karena kesibukan-kesibukan ibu-ibu rumah tangga atau rumah tangga penghasil sampah yang saya pikir itu tidak mungkin atau sulit untuk melakukan praktek pemilahan sampah seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah. Celoteh Cinde sore ini di Warung Heru itu akan mengangkat masalah sampah ini, tentunya akan mengundang tokoh yang relevan membicarakan tentang sampah ini, yaitu Mas Sigit Karsono Putro ya. Jadi nama lengkapnya Sigit Karsono Putro. Beliau sahabat lama saya yang sejak akhir tahun 90-an sering bergumul di permasalahan-permasalahan grassroots, yaitu pembelaan grassroots. Beliau ini dulu pekerja parkir di pinggir Malioboro. Jadi sudah terpinggir di Malioboro karena terjadi kebijakan pemindahan parkir di Abu Bakar Ali. Satu itu di depan kantor pos ya kalau nggak salah itu. Iya. Ya, itu mengakibatkan kemudian pendapatan Mas Sigit ini berkurang drastis. Dia semakin terpinggir dengan kemudian dia memilih menjadi penggerobak sampah untuk mempertahankan hidupnya. Saya perkenalkan Mas Sigit Karsono Putro. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore Mas Sigit. Ya. Kita dulu sering bertemu di Malioboro, ya, untuk melakukan pembelaan terhadap mereka yang terpaksa hidup di pinggir jalan Malioboro. Ya. Baik mereka yang menjadi pekerja parkir, mereka yang jualan angkringan di Malioboro, ya, mereka yang terpaksa jualan di selasar Malioboro. Mereka sebetulnya bukan pedagang kaki lima, tapi pedagang selasar Malioboro karena mereka berjualan di private area, jadi bukan di public area. Jadi kita sering melakukan advokasi terhadap mereka. Mas Sigit ini dan kawan-kawannya pernah menghadiahi saya Malioboro Award. Ya, karena pada waktu itu saya cukup aktif melakukan pendampingan terhadap persoalan-persoalan mereka yang hidup di pinggiran jalan Malioboro. Saat ini Mas Sigit betul bekerja di sektor persampahan, betul ya? Terima kasih Pak Jiri yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbincang-bincang di masjid ini. Betul sekali bahwasanya saya bekerja di sana karena sebuah kebijakan pemerintah yang dulunya saya sebagai pekerja parkir yang tidak memihak pada kami, pada wong Cine, sehingga kami harus memenuhi kebutuhan di sektor persampahan ini. Ya. Kami sampai sekarang kami dipindah di Abu Bakar Ali, dan buktinya sampai sekarang ini kami hanya bisa bekerja 2 hari sekali.
dan pemerintah saat itu menjamin tidak akan muncul potensi-potensi parkir yang baru. Nah, buktinya sekarang itu muncul potensi parkir yang baru, contohnya di Jalan Mataram, Jalan Perwakilan, dan setelah yang tentunya akan mengurangi penghasilan kami yang ada di Jalan Abu Bakar Ali parkir lelang. Nah, tentunya kami kalau hanya mengharapkan penghasilan dari parkir di Abu Bakar Ali, kami tidak akan bisa mencukupi sebuah kebutuhan rumah tangga kami. Nah, kami dengan sebuah kreativitas kami tidak meminta lapangan pekerjaan kepada pemerintah atau negara. Kami dengan sebuah kreativitas kami, daya pikir kami dengan beraninya menanggung semua ini. Nah, sama dan sebagainya. Mungkin Mas Didi juga mengetahui tadi bahwa saya juga seorang sarjana hukum. Kami mengesampingkan itu. Yang kami pikirkan hanya bagaimana cara untuk menghidupi sebuah keluarga supaya terpenuhi kebutuhan ini, baik kebutuhan yang ada di rumah maupun yang di luar. Nah, kami terus berusaha, kami berada di tempat pembuangan Jalan Sisinga Mangaraja. Nah, kami pertama dengan sebuah project kanan kiri, kami mencoba mengambil sampah dari penduduk yang sebulan kami dibayar 30.000 dan kami bisa menghasilkan mungkin sekitar 10 pertama 11 sampai 11 pelanggaran itu yang alhamdulillah bisa untuk menambah penghasilan kami. Tentunya kami Kira-kira penghasilan yang didapatkan dari menggerobak atau mencari sampah ini kira-kira cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari atau tidak, Mas? Sedikit. Kalau sekarang, kalau kami hanya mengandalkan dari sampah yang tidak kami gabungkan dengan penghasilan dari parkir, tentunya tidak akan bisa mencukupi. Nah, tentunya kami mengharapkan dengan pengelolaan sampah yang profesional dan kami yang baik, tentunya akan menambah penghasilan kami. Nah, sebenarnya kami tidak hanya mendapatkan atau mengharapkan penghasilan hanya dari sampah, tapi rongsok yang kami buat itu bisa kami pilah sendiri dan kita jual di tempat pengepul-ngepul. Yang terjadi kebijakan sekarang itu penduduk sudah memilah-milah dan tidak ada kebijakan untuk menjual di bank sampah. Nah, ini yang perlu diberi perhatian khusus ini. Ya. Jadi kita tahu bahwa pemerintah ini memberikan larangan untuk membuang sampah anorganik di TPS Kota Yogyakarta. Yang boleh dibuang di TPS Yogyakarta adalah sampah yang bisa diurai oleh bakteri perurai atau sampah organik. Pemerintah lupa bahwa di TPS itu ada pengurai sampah anorganik. Pengurainya siapa? Para pemulung dan penggerobak ini. Jadi mereka lah yang memilah-milah sampah-sampah anorganik. Jadi mereka hidup dari sampah-sampah anorganik di TPS. Ya, apa jadinya kalau kemudian dilarang buang sampah anorganik di TPS? Mungkin Mas Sigit bisa menyampaikan keluhannya mungkin ya pada session pembicaraan kita sore hari ini. Kalau itu bisa dilaksanakan, kalau kebijakan itu bisa dilaksanakan secara konsisten dan sukses, tentunya penghasilan kami akan tetap banyak berkurang. Bahkan banyak berkurang yang biasanya kami bisa mengurai, tentunya kami akan tidak bisa membawa seperti botol aqua, kardus, itu tidak bisa kita bawa pulang. Nah, syukurnya alhamdulillah sekarang kan juga tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah, tidak bisa dilaksanakan secara nyata, artinya itu gagal. Atau kebijakan ini seperti macan kertas saja ya. Jadi sangar di kertas, tetapi sebetulnya lembek dalam pelaksanaannya. Karena memang tidak bisa dilaksanakan begitu ya. Tidak bisa dilaksanakan. Dan ada permasalahan bagaimana dikala ada sebuah sampah yang digolong-golongkan sampah anorganik, organik, dan sampah residu. Sampah residu ini yang tidak bisa dibuang di tempat sampah, misalkan sewu, semacam pembalut, itu kan tidak masuk dalam sampah anorganik dan tidak termasuk sampah itu yang termasuk dalam residu dan itu tidak boleh dibuang. Terus bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini yang harus kita selesaikan. Harusnya memang dalam mengeluarkan sebuah kebijakan kita analisa dalam sosial ekonominya dulu sehingga tidak mengakibatkan dampak kerugian yang banyak dari
sektor pengobat atau yang lainnya. Ya, nih nampaknya pemerintah kota Jogja atau pemerintah provinsi, karena ini menyangkut sampah yang berasal dari semua daerah kecuali Gunung Kidul kelihatannya, yang selama ini lari ke Piungan, ke TPA, itu kurang memperhatikan aspek-aspek yang merupakan multiplier effect dari kebijakan-kebijakan yang dibuatkannya. Iya. Jadi kalau kemudian membuang sampah anorganik itu dilarang, Ya. akibatnya apa? Pertama, wibawa pemerintah sendiri itu hilang karena itu tidak bisa dilaksanakan. Yang kedua, efek lanjutannya ada sekelompok orang yang selama ini mencari makan di TPS itu terpaksa kehilangan penghasilannya, terancam kehilangan penghasilannya karena kebijakan itu kalau itu sampai berhasil dilakukan, mereka kemudian kehilangan mata pencarian. Mungkin tidak pernah terpikirkan sampai di situ bahwa ada sekelompok orang yang berfungsi sebagai pengurai sampah-sampah anorganik, dan mereka melakukan profesi mengurai sampah anorganik itu untuk keperluan hidupnya. Karena hidup dari memilah atau mengurai sampah di TPS maupun TPA itu merupakan profesi yang sebetulnya sudah luar biasa. Kalau tidak kepepet nggak mungkin dilakukan itu. Nah ini mungkin satu persoalan yang perlu ditinjau ulang. Jadi kebijakan yang perlu ditinjau ulang agar supaya kebijakan itu juga memperhatikan mereka yang hidup dari sampah selama ini. Kira-kira kan kembali lagi kita kepada dasar hukum. Dasar hukum apa yang bisa melarang yang digunakan? Sanksinya apa? Dikala orang itu membuang sampah tetap dengan anorganik sekarang, karena yang ada sekarang. Wah, ini orang hukum ini ngomong ini. Dasar pembuangannya kan cuma melarang pembuangan sampah di tempat sembarangan. Bukan melarang, dasar hukumnya bukan melarang orang untuk membuang sampah anorganik. Ya. Nah, ini pasal mana yang diterapkan dari situ? Ya, Nah, ya. artinya ini sebuah Jadi juga kebijakan yang dipaksakan, tidak ada dasar hukum. juga tidak representatif secara yuridis juga. Tadi kita bicara bahwa kebijakan itu tidak representatif secara sosiologis, Ya. tidak representatif secara teknis. Bung Sigit menyampaikan bahwa itu tidak representatif secara yuridis juga. Gitu. Kita kembalikan berdasarkan segala sesuatu yang dikatakan kemarin. Saya pernah bincang-bincang kepada Mas Indi. Ini kehidupan bernegara. Segala tatanan pelaksanaan perilaku kehidupan sehari-hari itu harus didasarkan pada sebuah aturan. Orang waton sangat pede, kan gitu ya. Nah, saya bersikuku harus disiptakan dulu sebuah regulasi. Dalam aturan harus ada, dalam sebuah kekuasaan harus regulasi, sehingga dalam cara mengeluarkan kebijakan itu sesuai dengan. Jadi jangan sekedar pakai feeling. Ya kan itu. Nah, nyatanya sekarang orang buang sampah PDP tidak ada sanksinya, enak. Ya. Artinya kan yang dilarang kan cuma orang buang sampah di jalan, itu sudah ada pasalnya. Ya. Tapi kalau orang membuang sampah itu dengan anorganik dan tidak memilah, pasal mana, perda mana yang bahas di situ? Ya. Tolong dikaji. Ya. Oke, ya, bagus sekali. Jadi tinjauannya semakin lengkap dengan Bung Sigit sebagai sarjana hukum melihatnya dari perspektif hukum juga ya. Jadi kebijakan ini kebijakan konyol ini. Ya, kemudian mungkin pembicaraan kita ini perlu kita kita lengkapi dengan cerita saya. Jadi tahun yang lalu saya pernah sinau sampah ya, belajar sampah ke Pemda Sidoarjo. Di sana TPS-TPS-nya itu bersih dan uniknya itu tidak berbau. Ini aneh ini, unik ini. Kepala DLHK-nya namanya Pak Ami namanya itu. Beliau menginisiasi program pemilahan sampah terintegrasi. Nanti akan kita sampaikan videonya kepada masyarakat bagaimana TPS-TPS di Sidoarjo itu dikelola secara profesional, tidak merugikan
penghasil sampah atau masyarakat penghasil sampah, tidak merugikan para pemulung, ya toh, dan merubah hambatan jadi peluang. Jadi para pemulung yang tadinya itu mengerjakan pemilahan sampah secara manual itu dibantu dengan alat ban berjalan konveyor, sehingga semi otomat pendapatan mereka menjadi meningkat luar biasa. Yang tadinya dengan manual mereka hanya bisa mendapatkan 1-2 bagor gitu, dengan bantuan konveyor ini mereka bisa mendapatkan 10 bahkan lebih dari 10 bagor atau karung gitu. Cenderung kami sepakat bagaimana kalau kebijakan ini dievaluasi, dievaluasi bagaimana baiknya. Tentunya juga teman-teman gerobak juga dikumpulkan, diberi sosialisasi gini loh baiknya, sehingga kami yang ada di lapangan itu tidak ada kebingungan kami harus berbuat bagaimana. Bayangkan kalau kami berada di Kelurahan Bronto Ketong Bronto dengan kurang lebih 200 gerobak. Kalau kami laksanakan aksi, kami tidak menarik gerobak satu hari saja, rupa kampung-kampung ini akan seperti apa? Apalagi di daerah kita ini sudah seperti kampung wisata seperti Bronto. Di sini ada, misalkan kalau sampah makanan kita tidak buang, kita ambil, baunya kan juga satu hari kan sudah tidak buat di warung itu, dan tentunya akan melibatkan Ini perlu kerjasama bagaimana mendorong supaya teman-teman penggerobak sampah itu juga dibuat lebih profesional, difasilitasi, gitu, sehingga ada penghasilan. Karena saya juga ada penghasilan lain di luar anorganik, misalkan kami juga oleh dibantu seperti restoran ini, misalkan ada sampah-sampah yang sampah-sampah sisa-sisa makanan bisa kita kumpulkan, bisa untuk makanan ternak, kita mengatakan. Tapi kalau mengumpulkan itu kadang dibeli oleh pengepul makanan ternak itu satu ember itu seharga 9,5. Ini yang kita kumpulkan supaya kebijakan ini tidak mempengaruhi sektor pendapatan dari kami. Ya, ini persis seperti yang dilakukan di Sidoarjo. Cuman di sana lebih sistematis dan terintegrasi. Jadi para penggerobak itu datang di TPS, itu menaruh gerobaknya tanpa harus memilah dia. Petugas pemilah itu kemudian memilah satu persatu bungkusan plastik yang berisi sampah, itu dibuka, langsung disemprot biolindi. Jadi sampah itu seketika itu langsung tidak berbau dia, langsung tidak berbau. Satu persatu barang isi dari plastik itu dipilah, yang beling dengan beling, yang plastik dengan plastik dan lain sebagainya. Ujungnya dilumat, dihancurkan dan menjadi residu. Residu inilah yang kemudian bisa digunakan untuk makanan maggot, bisa digunakan untuk media tanaman macam-macam di Sidoarjo itu untuk rebutan, dan bisa juga digunakan untuk keperluan misalnya dicetak, dipadatkan menjadi batako dan lain sebagainya. Mungkin itu yang di Sidoarjo. Sebuah masalah yang dikatakan Pak Cindi tadi, bahwasanya pemerintah itu ingin membatasi sampah yang keluar di TPA, di piungan dengan sebuah kebijakan supaya sampah organik tidak ke sana. Tapi ini sebuah kebijakan yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Dan akan mempengaruhi, kalau itu dilaksanakan secara maksimal akan mempengaruhi teman-teman penggerobak. Kita berpikir, kita bukan hanya watot mengkritisi dan tidak punya solusi. Salah satunya ada solusi yang dimaukan tadi oleh Pak Cindi. Yang kedua, bagaimana mengikut sertakan teman-teman ini supaya terlibat lebih aktif. Bayangkan kalau sana itu ditutup sampai 2 hari 3 hari. TPA, tempat TPS yang di Mergangsan itu ditutup. Sama sampai di jalan. Nah, tentunya juga akan menggabungkan yang lain. Kalau TPA di Piungan itu menjadi suasana tidak enak yang di seluruh kota. Kalau di Sidoarjo, setelah kemudian dimanfaatkan oleh para peternak maggot, kemudian pengguna media tanam, terus kemudian dibuat cetakan batako dan lain sebagainya. Sisanya kalau masih ada itu dibuang ke TPA.
Tapi residu yang dibuang ke TPA itu residu yang sudah direaksi dengan bakteri pengurai. Iya. Apa biolindi tadi itu. Jadi di TPA di Sidoarjo itu penuh dengan bango di sana. Bango yang makan maggot, yang makan bango banyak sekali. Itu bedanya antara TPA di Jogja dengan TPA di sana, dan tidak bau. Jadi TPA di Sidoarjo itu sama sekali tidak bau. Apalagi itu Pak, apalagi dikala tentunya kalau pas piungan tutup, tentunya sampah yang ada di TPS kita kan meluap ya, kalau itu ditutup lah, sehingga sampah itu kan tidak bisa diambil sekaligus habis, sudah dibuang ke sana ditimbang TPA. Akhirnya mungkin sampah itu tertampung sampai 2 hari 3 hari. Ya. Tidak tertampung aja sudah baunya kayak gitu. Apalagi kalau sudah tertampung kita buka pas hari yang ketiga, baunya bukan main. Lah, kita akan menimbulkan komplain di sekitar kita. Padahal di sekitar kita, di lingkungan kita ada hotel, ada rumah makan, ada kawasan penduduk. Ya. Nah, ini yang harus kita tata. Ya, apalagi yang di Jalan Singa Mangaraja ini, berapa meter dari tempat pembuangan sampah ini hotel-hotel tempat menginap wisatawan asing. Nah, ya. Jadi mereka akan cerita tentang apa sisi lain dari kota Yogyakarta yang katanya kota budaya, kota pendidikan dan lain sebagainya, tapi sekaligus kota bau karena sampahnya yang tidak tertangani secara baik. Ini yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kota kita ya. TPS itu tetap ada, tapi harus dilaksanakan secara profesional. Ya. Artinya pengangkutan jangan hanya 1 kali. Kalau sampah itu belum habis, harus ada 2 kali atau 3 kali sampai habis. Ya. Nah, karena negara itu simbol kedatangan, negara harus menjamin kesejahteraan kepada masyarakat. Salah satunya kalau kita bau kan sudah sejahtera. Nah, simbol kedatangan kebersihan negara rakyat itu ada DLH. Kalau dia ada DLH, kalau dia LH tidak memberikan pelayanan pada kami, artinya mereka sudah melanggar kesejahteraan. Artinya bau itu kan sudah sejahtera Pak. Ya, Nah, aku tidur aja aku bau kayak gitu. Lah ini kan sudah melanggar 2 konstitusi sebenarnya. Iya. Iya. Jadi itu pencemaran udara kan. Udara lingkungan. Ya, itu baik. Jadi terima kasih atas kedatangannya Mas Sigit pada session celoteh Sindi sore ini di Warung Heru. Sigit disambi minumnya. Jadi pada pertemuan yang akan datang kita akan mengundang Pak Ami, Kepala DLHK Sidoarjo, sebagai tamu celoteh Sindi berikutnya untuk kita dengarkan pengalaman beliau dalam mengelola sampah di kotanya.